Imam Romli di dalam kitab Nihayatul Muhtajnya itu menyuruh untuk azan ketika dikubur, diqomatin, ya qomatin azan. Mengapa? Sebab waktu si manusia ini datang ke alam dunia ini diazanin, diqomatin. Maka ketika dia meninggalkan dunia ini pun juga diazanin dan diqomatin. Maka hidup itu antara azan dan azan. Jadi dalil daripada azan di kubur ini adalah qiyas. Ada ulama yang tidak mau azan dan qomat di kubur, tidak mengapa. Tapi tidak ada ulama yang mengata haram. Ada yang mengata sunat, ada yang mengata tak sunat. Maka Imam Romli sunat. Ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya dari? Iya, mana ini? Oh iya, baik. Habibana. Apa namanya? Mau nanya masalah khutbah Jumat. Baik. Kan ada rukun Jumat kan, wasiatul taqwa sama baca ayat Quran. Itu bisa nggak digabungkan menjadi satu rukun? Dalam artian ayat yang mencakup wasiatul taqwa dan juga yaitu ayat bisa nggak dijadikan satu rukun? Baik. Khutbah Jumat adalah wajib dalam salat Jumat dan wajib khutbah dulu baru salat. Dan salat tidak akan sah kalau khutbah Jumatnya tidak sah. Agar supaya khutbah Jumat ini sah, maka ada rukun-rukun dan ada syarat-syaratnya. Adapun syarat-syaratnya banyak. Di antaranya suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat dan yang lain-lain agar supaya tidak panjang. Adapun rukun khutbah secara tafsil ada delapan, secara global ada 5. Kalau ngomong 8 berarti 4 di khutbah pertama, 4 di khutbah kedua, yaitu alhamdulillah, sholawat, ketiga wasiat taqwa, dan keempat membaca ayat. Khutbah kedua, membaca ayat ini boleh di pertama, boleh kedua, tapi yang afdal di pertama biar berimbang. Khutbah kedua 4, yaitu alhamdulillah, yakni memuji Allah, sholawat, wasiat taqwa, dan doa lil mu'minin wal mu'minat. Sehingga dari 4 ini dipadetin jadi 5. Pertama alhamdulillah di khutbah 1 dan khutbah 2. Yang kedua sholawat adanya di khutbah 1 ada, di khutbah 2 ada. 3 wasiat taqwa ada di khutbah 1 dan ada di khutbah 2. 4 membaca ayat boleh di khutbah 2, boleh di khutbah 1, tapi bagusnya di khutbah 1. 5 doa lil mu'minin wal mu'minat. Ini rukun. Tentu ada sunnah-sunnah, ada makruh-makruh, banyak. Nah, yang ditanya bagaimana wasiat takwa digabung dengan Al-Quran. Artinya dia langsung saja, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia baca itu saja, tidak wasiat takwa, tidak ada. Habis dia baca itu, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wasiat takwa enggak ada. Jadi dia baca satu saja ayat yang ada anjuran takwa, tapi diniatin dua. Bagaimana ini? Maka yang mu'tamad itu tak boleh, dia harus meniatkan satu-satu. Mana dia wasiat takwa, mana dia bacaan Quran. Kalau yang itunya dibaca dua kali, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ulang lagi. Dia niat yang pertama wasiatut taqwa, dan dia niat yang kedua membaca ayat. Yang kedua ini wa inna malikul limri'in manawa. Kalau dianya bacanya begitu Habiban. Tapi kalau dia bacanya satu, tak jadi. Kalau dia bacanya satu. Tapi kalau waktu itu dia bacanya itu, lalu kemudian menyelesaikan khutbahnya sebelum akhir baca ayat, ini bukan materi dari sebuah pertanyaan. Tentu ini mau boleh saja kalau begitu. Tapi kalau kita digabung begitu, itu tidak boleh. Nantinya bakal dia gabung jadi satu. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan. Ini bagaimana dengan alhamdu ini? Sehingga saya bikin satu aja, ada alhamdu juga, ada juga wasiat. Karena wasiat takwa itu tidak mesti kalimatnya ittaqullah, tidak mesti. Atiullah jadi wasiat takwa. Wasiat takwa. Seringkali khotib Jumat aja begitu, coba diperhatiin. Berbicara tentang kalam baligh, seringkali tidak baligh kalamnya. Dia bilang begini, amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah fa inna taqwa madaru kulli sa'adah, atau ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dia wasiat takwa, niatnya begitu. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, dia baca ayat yang lain apa? Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi fa abaina an yahmilnaha. Tadinya nyuruh ittaqullah, qala ta'ala. Mana itu? Enggak munasabah. Kalau dia ittaqullah, fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna tibala wa ra'su kulli saqawa. Qala Allah Ta'ala wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apa aja? Ittaqullah. Jadi munasabah antara ayat yang mau dia dalil wasiat takwa dengan wasiat takwanya. Ada kalanya tidak begitu. Jadi tidak bisa kalau kemudian satu bacaan ini diniatin wasiat takwa juga dan ayat juga. Kalau mau, barangkali ada kejadian kayak begitu, kemungkinan si khotib itu nanti ayat yang di rakaat di khutbah kedua, pada waktu wa'lamu annallaha subhanahu wa ta'ala qad shalla ala nabiyikum qadima faqala azza min qail innallaha, dia niat baca ayat ini, ayat juga ini dalam surat Ahzab ayat 46. Kalau memang kejadian kayak begitu, kemungkinan itu khotib yang innallaha, mereka tahu dia niat baca ayat begitu, kemungkinan itu begitu. Sama seperti innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Jangan ya'murukum, jangan ya'murukum, sebab ya'muru aja itu suka ditambahin ya'murukum, jangan. Ini betul, innallaha ya'muru aja bil 'adli. Tukar dengan di Anisa tadi. Tukar dengan yang di Anisa. Oh, ketukeran yang di Anisa. Iya. Jadi harus dilihat gitu. Jadi kalau kami belum dapetin, barangkali ada
wallahu alam, tapi kami belum dapetin sah untuk menggabung antara ayat dan wasiat takwa. Artinya, tapi kalau ayat Al-Quran yang ada mengandung wasiat takwa diniatkan sebagai wasiat takwa, tidak mengapa. Tapi berbicaranya satu, dijamak. Ini bagaimana dengan satu ini? Tidak bisa. Kalau satu begitu diniatin dua pada bagian ini, sebagaimana tidak bisa menggabungkan antara sholat dohor ini, qadha dohor kemarin, amal dohor ini, karena ini beda-beda rukun urusannya. Jadi ini adalah rukun, ini adalah rukun, dan rukun ini tidak boleh masuk pada rukun yang ini. Itu yang kami ketahui. Wallahu a'lam haibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Kiai Fahrudin, kami dari Kodim Al-Madinah yang pertanyaan dari pemirsa. Ya, yang pertama dari Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum guru, ini pertanyaan. Apakah jual beli online itu sah menurut hukum Islam? Yang kita tahu, yang banyak terjadi adalah spek barang itu tidak sesuai dengan yang dipasarkan. Yang kedua adalah jika makan barang dengan teman yang non muslim yang dia itu pernah memakan barang haram, daging babi atau anjing, apakah najisnya tetap ada di mulutnya walaupun sudah lama memakan daging tersebut? Pertanyaan ini dari Kibo Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatimah Az-Zahra yang mulia, bagaimana hukum jual beli secara online? Kitab yang kecil saja, Fathul Qarib, menjelaskan al-buyu'u salasatu anwa'. Jual beli itu ada 3 macam modelnya. Salah satunya bai'un mausufun fi dhimmati, menjual barang, bai'u ainin ghaibatin mausufatin, menjual barang yang tidak kelihatan oleh mata tapi disebutkan ciri-cirinya, maka itu hukumnya sah. Namanya disebut bai'us salam, namanya mesan, boleh saja. Yang penting jelas barangnya yang dijual anu, ininya anu, harganya anu, semuanya speknya sama, seperti apa yang diterangkan dengan dia yang dijual, maka hukumnya sah. Begitu jual beli itu online itu tidak mengapa, boleh saja jual beli secara online, sama itu. Nanti kalau nggak boleh, nggak bisa masuk tol itu, mana kagak ada yang nungguin, ada pada jinnya ya ini bisa buka ini, enggak. Jadi enggak mengapa kayak begitu, boleh saja, tidak mengapa. Yang penting sesuai dengan apa ciri-ciri yang ada. Tapi kalau kemudian daripada ciri-ciri itu tidak sesuai, berarti ini ada masalah pada jual beli ini, barang tidak sama dengan yang disebutkan. Ini bagaimana? Ini nanti bakal diberi cara, apakah jual ini beli ini fasakh ataukah dia dijadikan dengan ada imbalan-imbalan. Ini bagian lain. Tapi secara umum jual beli online tidak mengapa, boleh saja begitu. Memesan itu dari dulu udah ada, zaman dulu manual. Jadi kita bilang, bang tolong bikinin ongol-ongol, jangan terlalu manis, sedang saja, gulanya saya maunya gula aren, buat ini. Oh orang dulu tuh cuman enggak online, tapi ciri-cirinya ada.
Kalau yang online nggak pakai ngomong, tulisan doang, sama aja. Tidak mengapa, boleh saja. Itu memodel baru saja, boleh saja. Tapi ada yang orang ditipu, ini mah kasus. Tidak kemudian menjadi sebuah indikasi orang beli nyata aja, ada aja yang nipu. Begitu, lalu kemudian tidak boleh. Ala kulli hal, jual beli online tidak mengapa selama syarat terpenuhi, kurang lebih demikian. Kemudian apa? Oh iya, ada non muslim lalu dia makan babi lah gitu. Makan bareng. Gimana? Makan bareng dengan enggak apa-apa. Makan barengnya ini. Jadi yang ditanyanya yang mananya ya? Makan bareng dengan teman yang non muslim, padahal dia tahu kalau dia pernah makan daging babi atau daging anjing. Apakah najisnya itu masih ada atau enggak? Walau jika kita bertukar minuman gitu. Oh, baik, terima kasih. Iya, takut jika habis makan dia ciuman masalahnya. Begitu. Oh, nyambungnya saya bingung ini narinya. Baik. Bagaimana itu bekas non muslim? Lalu kemudian dia minum ini. Kalau kemudian kita tidak melihat bahwa dia makan babi, begitu, enggak melihat kemungkinan, hanya syak. Al-yaqinu la yuzalu bisa. Keyakinan itu tidak bisa terbantahkan dengan adanya keraguan. Boleh saja. Tapi kalau dia mau ngambil kewaraan, dia tidak mau, ya itu lebih bagus. Tapi itu bukan hukum wara'. Itu nama akhlak tasawuf. Boleh saja dia minum bekas daripada non muslim, tidak mengapa, boleh saja. Begitu bekasnya ini nih, tidak apa-apa. Yang kayak begitu boleh saja, yang dia di kita. Tapi kalau dia mau hati-hati di dalam beragama, begitu, maka kemudian kita jangan daripada makan pada piring-piring mereka, karena mereka kebanyakan pakai najis, begitu tuh. Jadi la ta'kulu min sihafil nasara wal majusi. Jangan minum, jangan makan pada wadah-wadah daripada saudara-saudara yang itu. Tapi ala kulli hal, kalau kita makan bersama sama dia, lalu satu gelas nih diminum sama dia, lalu kita minum, bolehkah? Berbitanya itu jawabannya kayak tadi, wa su'ru kulli hayawanin tahirun. Bekas daripada makhluk hidup yang suci, maka bekasnya juga suci. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Yang ditahan tadi ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Di sini bertanya, kalau sebagaimana kita tahu kucing itu hewan yang haram dimakan ini. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan, perkara bulu kucing yang kalau kita biasa piara nempel di baju atau kayak kita buat sholat, apakah menghalangi daripada sholat kita? Ini pertemuan yang lalu kita sudah bedah tentang bulu-bulu. Maka yang seperti demikian itu adalah dimakfu saja, tidak mengapa kalau kemudian ada bulu-bulu daripada hewan yang hidup. Ini kan hewan yang hidup, maka tidak mengapa saja kita sholat kena bulu-bulunya itu, tidak kadang nempel sama kita, begitu boleh saja begitu, kecuali nyata-nyata itu adalah bulu najis, maka itu menjadi haram. Penyebabnya lil masyaqqah, karena limasyaqqatil ikhtiraz, karena sulit untuk menjaga diri. Rumah kita ada banyak kucing, ada ini, enggak apa-apa. Yang kayak begitu dimaafu aja. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia, ini Iya. ceritanya perempuan lagi haid, terus sudah waktunya berhenti, dan junub mandi besar, terus selang sehari 2 hari keluar lagi, itu junub aja atau gimana ya pakai untuk sholatnya? Yang kedua, saya masih ragu masalah koma. Di kita ini banyak yang melakukan azan dan iqamah kuburan, maksudnya mayit, kuburin mayit. Ada dasar untuk seperti itu? Bagi setahu saya misalnya komat itu untuk mulai sholat. Masih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, men udah suci, artinya udah mandi. Pas udah mandi keluar lagi 2 hari berikutnya. Yang ditanyanya, oh apa perlu mandi lagi apa enggak? Baik. Bila kemudian perempuan itu harus dia mengetahui apakah dia men ini dia di dalam berapa hari biasanya dia men. Kalau kemudian dia men, kemudian dia suci, bersih gitu bahasa kita. Tapi bersih ini masih di antara men. Artinya masa men masih ada. Kalau biasanya dia men itu seminggu. Ini 3 hari keluar darah, kemudian putus, kemudian keluar darah gitu. Ini apakah kemudian waktu dia keluar darah lagi itu kemudian mandi lagi, mandi men lagi? Ya, dia harus mandi men lagi. Maka yang rada repot bagi perempuan ini, apakah at-tuhuru suci ini yang al-mutakhallil bainal haidataini, yang menyelingi antara haid-haid ini. Karena kalau perempuan itu men, kalau yang sehari semalam sih bisa nyambung itu darah. Tapi kalau yang seminggu, apalagi yang 15 hari, bisa saja berhenti, keluar lagi, ceret, bersih, ceret. Ini suka kayak begitu. Ini bagaimana? Kalau memang itu dia adalah masih masa men, belum 15 hari yang keluar darah itu, maka dia mandi lagi. Kalau udah biasa dia 15 hari kok masih keluar darah di hari ke-17, seperti contoh tadi, kalau kasusnya di 17, artinya udah 17 hari. Nah ini lewat daripada masa aksarul haid, sehingga kalau ini adalah berarti darah ini darah istihadah. Begitu. Yang ditanya bagaimana sholat yang sudah apa yang belum nih? Yang sudah, yang dia sudah kerjakan. Kalau memang itu adalah masa men, itu dia dapat ganjaran dari apa yang dia baca ini, baca ini, tasbih dan lain sebagainya. Tidak menjadi dosa dengan apa yang dia kerjakan sebagai bentuk ikhtiyat, dirasa udah suci, ternyata dia belum. Maka mandinya tetap dia harus mandi lagi, karena dia dianggap udah suci, ternyata belum suci. Maka ketika dia sudah suci, maka dia wajib mandi men. Sebab mandi men inqita'ul haidi, udah putusnya darah men. Maka mandi yang pertama itu belum putus dia darah men, maka otomatis ketika udah putus, maka dia diwajibkan mandi lagi. Wallahu a'lam. Kemudian adzan. Apa hukum adzan orang yang sudah mati dikubur diadzanin? Jadi adzan ini biar gampang, kami harus kasih analogi dulu. Ada air namanya aqua. Air mineral yang dijual. Itu air aqua itu asalnya buat minum. Tapi bukan buat minum saja. Boleh saja buat yang lain-lain. Air tuh. Seperti kita naik mobil di jalan tol, pengen kencing,
jangan ceboknya pakai air radiator, melepuh. Malah bolehlah kita pakai aqua, sebab air aqua ini bukan air khusus minum, tapi air layak minum walaupun tanpa dimasak. Maksudnya begitu. Sebab setiap air yang kedalaman pengambilannya di bawah 200 meter itu pastikan steril dari kuman. Walaupun mentah dijamin steril. Itu begitu. Oleh karena itu, maka air aqua ini ketika dipakai cebok boleh. Kan untuk minum asalnya. Tapi buat cebok boleh. Adzan begitu. Adzan itu asalnya adalah untuk sholat. Tuh begitu. Biar gampang memahami. Asalnya adzan ini untuk sholat. Zikir yang tertentu sebagai penanda masuknya waktu sholat. Maka adzan ini sebagai zikir penanda masuknya sholat adalah asalnya. Ada juga adzan yang di luar sholat, seperti bayi lahir. Lalu bayi lahir kuping kanan di adzanin, kuping kiri, lah itu qomat juga ya. Bayi lahir itu qad qomatis sholat, mana jam 9 lagi lahirnya, yang mau sholat, kagak. Asalnya buat sholat. Begitu asalnya. Boleh. Ada angin ribut. Ini kan kadang suka ikut demo nih. Kalau demo tuh suasana panas, jangan Allahu Akbar, jangan. Adzan, adem. Kalau ribut, adzan. Ada api, adzan. Adzan. Di mana ada angin besar, puting beliung, adzan. Itu ajaran yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak adzan qomat ini. Termasuk mau bepergian jauh, mulia, mau haji, mau umrah, suruh adzan. Itu yang nyuruh Nabi, yang nyuruh bukan kiai. Kiai mau bilangin doa. Di dalam kitab Sunan Tirmidzi, Malik bin Huwairis radhiyallahu an, dia bilang sama Nabi, saya ini mau pergian mulia, mau pergi haji, tolonglah beri kami pesan. Maka Nabi bilang, idza safartuma fa'adzinna wa aqima wal ya ummakuma akbarukuma. Malik bin Huwairis bersama sepupunya. Jadi wabni amin li, kalau bahasa begitu dalam hadisnya itu. Kata Nabi, kalau anda mau pergian mulia, adzan dulu, lalu qomat. Padahal mau pergi, bukan buat sholat juga. Iya. Lalu qomat, tolong yang jadi pimpinan yang tuaan. Begitu, yang jadi pimpinan rombongannya yang tua. Begitu. Karena itu adzan itu banyak manfaatnya. Termasuk ada orang yang suka pingsan, kesurupan, jangan ditanya. Kalau ada orang kesurupan tuh, begitu, itu ditanya, ini jin dari mana? Begitu. Ente ini siapa? Ya orang lagi akalnya tertutup, sengoceh-ngocehnya, akhirnya lah tetangga aja, adzanin aja, sembuh, mujarrabun sahih. Bagaimana dengan kematian ini? Jadi dalilnya dari mana? Jadi istimdad daripada hukum Islam itu 4: Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka
Yang keempat ini qiyas sebagai hujjah syar'iyah. Imam Romli di dalam kitab Nihayatul Muhtajnya itu menyuruh untuk adzan ketika dikubur, diqomatin, ya qomatin adzan. Mengapa? Sebab waktu si manusia ini datang ke alam dunia ini diadzanin, diqomatin. Maka ketika dia meninggalkan dunia ini pun juga diadzanin dan diqomatin. Maka hidup itu antara adzan dan adzan, itu hidup. Jadi dalil daripada adzan di kubur ini adalah qiyas. Ada ulama yang tidak mau adzan dan qomat di kubur, tidak mengapa begitu. Tapi tidak ada ulama yang mengata haram, tidak ada. Ada yang mengata sunat, ada yang mengata tak sunat. Maka Imam Romli sunat mengadzani orang di kubur itu adzan. Habis adzan qomat, dan tidak mesti di kupingnya kalau meninggal, enggak mesti di kuping. Dari atas saja jadi aja, dari atas, enggak mesti kudu turun di kupingnya itu, enggak mesti, dari atas saja jadi begitu. Lain dengan bayi yang lahir, lain gitu, dari atas saja jadi, atau dari lubang yang di bawahnya itu kan dia ditaruh lubang landak di sini, jadi juga. Yang di atas saja siapa yang adzan, enggak apa-apa. Maka adzan di kubur itu adalah sunnah, tapi mukhtalaf. Adapun kami mengikut kepada yang mengata sunnah. Dalilnya adalah qiyas daripada lahir di mana diadzanin, diqomati, dan meninggal pun juga diadzani dan diqomati. Tapi ini cuman sunat. Kalau bakal jadi ribut, tak usah kerjakan. Biasanya kami ndak usah adzan, nggak usah qomat. Alhamdulillah, begitu. Kan lumayan, nggak ada kerjaannya kan, nggak capek, jadi gitu aja. Itu yang kami kerjakan. Adzanin, baik kita adzan. Kita ndak mau kaku, kira-kira begitu. Jadi tapi adzan ini dituliskan di dalam Hasyiah Al-Bajuri ala Ibni Qasim Al-Ghazi. Imam Bajuri tulis tentang adzan ini dan khilaf baina Ibni Hajar wa Ramli. Begitu juga dalam Fathul Ali ini khilaf baina Ibni Hajar wa Ibni Ramli, ini ditulis. Begitu juga Imam Ali Basabrin di dalam kitab Ismidil Ainain berbicara tentang adzan dan qomat di alam kubur ini. Artinya ketika penguburan silakan saja, ada mengerjakan, ada ulamanya. Andai kita tak mau juga masih ada ulamanya. Di Syafi'iyah ini juga tanpa perlu mazhab yang lain. Kurang lebih demikian. Wallah.